Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di video RBA. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kapan sebetulnya waktu yang tepat untuk mengganti bushing. Jika terlalu cepat mengganti bushing, maka ongkos untuk mengganti bushing itu akan semakin tinggi. Kalau terlalu lama, maka akan mengorbankan komponen-komponen lain seperti shaft, mesin, dan lain-lain. Ikuti terus videonya sampai akhir dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Oke, kapan bushing itu harus diganti? Pada dasarnya itu adalah sudah terdapat clearance yang tinggi atau gap antara bushing dengan shaftnya. Oke, kalau kita dilihat di sini, saya punya sampel satu. Ini adalah kondisi ideal. Ini adalah shaft, ini adalah bushing baru, di mana clearance cukup baik sehingga dia bisa bermain atau sliding. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini sangat baik ya, sliding dan tidak ada getaran, tidak ada bunyi sama sekali. Oke. Nah, kapan bushing itu harus diganti? Itu karena sudah ada clearance yang tinggi antara ide dari bushing dengan shaftnya. Contohnya di sini kita sudah ada beberapa bushing yang saya pilih, yang beberapa yang sudah rusak atau sudah aus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat kebanyakan ide atau diameter dalamnya itu sudah aus. Jadi kalau saya boleh jelaskan, saya akan gambarkan sedikit. Oke. Ini adalah bushingnya. Jadi kalau kita lihat dari pandangan dari sebelah sini, oke. Ini adalah bushing. Oke. Kemudian yang biru ini adalah shaft ya. Jadi yang biru ini adalah shaft. Oke. Lalu kita akan zoom di sini. Oke, ini adalah shaft ya. Lalu kita akan zoom di bagian sini. Oke, kita akan zoom di bagian sini. Nah, ini adalah gap yang kita sebut clearance. Oke, ini adalah gap atau yang kita sebut sebagai clearance. Nah, kemudian di sini adalah pembebanan. Jadi ini area pembebanan adalah di sini. Oke, ini area pembebanan. Load, kalau kita sebut load atau F. Ya, load. Oke, kondisi gap ini terjadi atau clearance ya, terjadi karena adanya gesekan antara shaft dengan bushing. Jadi yang kalau kita lihat yang yang biru ini adalah shaft, sedangkan yang hitam ini adalah bushing kan ya. Jadi karena adanya pergerakan oscillating atau linear movement yang memang fungsinya bushing itu adalah untuk mengcater itu. Nah, lama-kelamaan gap atau clearance ini akan membesar. Ya, jadi gap atau clearance ini yang membesar itu akan membuat pergerakan itu semakin melebar dan akan membuat bising atau noise. Jadi kita udah tahu yang pertama adalah simptom atau gejala kalau bushing itu harus diganti. Yang pertama adalah noise, adanya bising atau berisik. Jadi kalau kita lihat di mesin, loh kok ini berisik banget ya, tadinya nggak berisik seperti ini. Nah, itu mungkin ada tanda-tanda bushing itu sudah harus diganti karena clearance-nya sudah mulai besar. Nah, bagaimana sih cara kita mengukur clearance? Ya, clearance itu sebetulnya tergantung dari material apa bushingnya. Jadi kalau materialnya itu metal, itu berbeda clearance-nya dengan materialnya itu plastik. Kemudian aplikasinya, kalau aplikasinya bebannya rendah, itu juga akan berbeda clearance-nya, standar clearance-nya dengan aplikasi untuk beban yang high load atau heavy duty atau beban tinggi. Jadi berbeda banyak clearance-nya itu kita tidak bisa patok. Oke, setiap bushing ini harus clearance segini, tidak. Jadi itu tergantung dengan dimensinya, tergantung dengan materialnya, tergantung dengan bebannya dan aplikasinya untuk apa. Ya, clearance untuk bushing yang di air misalnya dengan bushing temperatur tinggi itu berbeda sekali. Ya, jadi kita harus mengukur clearance itu case by case, oke? Jadi tadi sudah satu ya, karena adanya noise, simptom atau gejala ya. Gejalanya adalah karena adanya noise. Lalu yang kedua itu adalah getaran. Nah, getaran itu juga karena clearance yang tinggi. Oke. Jadi kalau kita lihat sampel di sini, salah satu sampel di sini, ini kalau kita lihat ini senternya ini sudah nggak center kalau lihat di sini, karena
shaft di sini, oke. Kemudian beban seperti ini, oke. Kemudian dia berputar oscillating atau reciprocating, maju mundur. Nah, dia akan membuat kawah seperti ini, ya, seperti kawah. Jadi ini harusnya bulat sekali. Harusnya kalau yang busing baru ini seperti ini, oke, bulat. Dia bulat sempurna, center. Ya, kalau ini dia senternya di sini, kemudian sudah ada sedikit kawah di sini. Jadi kalau bisa saya gambarkan itu seperti ini bentuk busingnya. Bentuk busing ini ya, kalau saya gambarkan itu sudah seperti ini. Nah, senternya itu sudah ada dua, satu di sini, satu di sini. Karena ada pembebanan ini dan bagian permukaan yang ininya ini sudah haus, ya. Jadi secara visual kita sudah bisa pastikan kalau busing ini sudah harus diganti karena sudah aus. Oke, ini yang kedua. Kenapa kapan busing itu harus diganti? Jadi yang pertama itu ada noise, kemudian kita sudah punya yang kedua itu adalah aus. Jadi kalau kita lihat di lapangan, oh itu sudah tidak center, sudah aus. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Karena berisik, karena ada aus, maka timbullah hentakan. Jadi ada hentakan seperti tek 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 atau mungkin banyak ya, jadi kasusnya banyak sekali di lapangan. Jadi busing itu sudah aus dan menimbulkan hentakan-hentakan atau vibrasi getaran pada mesin. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bisa dilihat dari kebutuhan olinya. Jadi kadang kebutuhan oli itu bisa menjadi salah satu faktor busing itu sudah waktunya diganti. Jadi biasanya kalau busing itu butuhnya misalnya berapa mili, ini butuhnya kok lebih banyak gitu ya. Dan mesin itu kok semakin boros olinya. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi kita sudah punya 4 gejala. Ya, 4 gejala kapan busing itu harus diganti. Yang pertama itu adalah noise atau berisik. Yang kedua itu adalah sudah ada yang hentakan atau vibrasi. Kemudian dari fisik itu sudah ada baret aus. Dan yang terakhir adalah output atau tenaga dari motor atau mesin itu semakin ada oli yang dibutuhkan itu semakin banyak. Oke, simptom atau gejalanya kita seperti apa. Tapi kita selalu merekomendasikan untuk melakukan preventive maintenance atau maintenance secara berkala ya. Melihat apakah mesin ini sudah harus diganti atau belum, dan sebaiknya diganti sebelum terjadi aus yang parah ya, karena aus yang parah ini akan membuat shaft itu menjadi baret atau rusak dan akan mempengaruhi komponen-komponen lain, sehingga biaya yang akan Anda keluarkan itu lebih besar nantinya dibanding dengan melakukan penggantian busing itu sendiri. Oke, bila Anda ingin mengetahui apakah busing di mesin Anda sudah waktunya untuk diganti atau belum, Anda dapat menghubungi kami di kontak kita di bawah ini. Salam sukses semuanya.